Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatin Rahman Indeksa BP 1811000170 kelas 4 SD akan mempresentasikan tugas desain manajemen jaringan komputer STMIC Indonesia Padang. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Dan tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer ini dapat meminta dan memberikan layanan servis. Selanjutnya yaitu sejarah jaringan komputer. Di sini sejarahnya sangat panjang ya, jadi saya di sini menjelaskan hanya sedikit saja. Jadi sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika, yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan Group Research Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, maka dibuatlah proses beruntun atau breath processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Dari sejarah ini kita skip saja karena cukup panjang ya. Selanjutnya yaitu klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu klasifikasi jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama yaitu ada Local Area Network atau LAN. LAN ini jaringan wilayah atau lokal adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Seperti contoh jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau bahkan yang lebih kecil. Dan pada saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit per second. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan wilayah metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MAN ini adalah satu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan jaringan MAN ini lebih luas daripada jangkauan LAN. Selanjutnya itu ada Wide Area Network atau WAN. Jaringan wilayah luas atau Wide Area Network ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, provinsi, bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Selanjutnya yaitu ada Personal Area Network atau PAN. Jaringan Personal Area Network atau PAN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, yaitu hanya berjarak 4-6 meter. Contohnya pada saat menghubungkan HP dengan komputer dengan printer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah client server. Client server atau client server ini merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Sebagai contoh dari aplikasi client server sederhana adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Active Server Page atau ASP ataupun PHP. Selanjutnya yaitu peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer tidak ada komputer server ataupun komputer klien, karena setiap komputer pada jaringan peer-to-peer bisa menyediakan layanan atau fungsi server dan juga menjadi pengakses layanan atau fungsi klien. Selanjutnya yaitu klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama yaitu jaringan terpusat.
Jaringan ini terdiri dari jaringan komputer dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer peladen. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Yang kedua yaitu jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Yang pertama yaitu jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan berkabel ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Contohnya pada gambar ini. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Jaringan nirkabel atau Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer, karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Contoh gambar sinyal Wi-Fi. Selanjutnya yaitu topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring atau sering disebut juga dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi ring ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Dan di sini adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihannya yaitu biaya untuk instalasinya murah, performa koneksinya itu cukup baik, proses instalasi dan konfigurasinya itu cukup mudah, lalu implementasinya sangat mudah dilakukan. Dan kekurangan dari topologi ring ini yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung sangat rumit. Dan pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana, dan pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Kelebihan dan kekurangan dari topologi bus ini. Contoh dari kelebihannya yaitu kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru, mudah digunakan dan sangat sederhana, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Dan adapun kekurangan dari topologi bus ini yaitu sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit dikembangkan, dan jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star atau disebut dengan topologi bintang ini adalah topologi jaringan berbentuk bintang, dan dimana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan ini paling sering digunakan saat ini karena banyak memiliki kelebihan, dan seperti inilah contoh topologi star ini. Dan di sini bisa dilihat kelebihan maupun kekurangan dari topologi star ini. Selanjutnya itu topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang sangat banyak. Jaringan pada topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Dan seperti inilah contoh dari topologi mesh ini. Di sini bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh ini. Selanjutnya yaitu topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki pusat yang berbeda-beda. Dan seperti inilah contoh topologi tree ini.
Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan dari topologi tree yang bisa dilihat. Selanjutnya yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer ini adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Dan pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Seperti inilah contoh topologi peer-to-peer ini. Yang ketujuh yaitu topologi linear. Topologi linear ini atau sering disebut juga dengan topologi bus berurut. Dan topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Seperti inilah contoh topologi linear ini. Lalu di sini ada kelebihan topologi linear ini dan juga kekurangan topologi ini. Selanjutnya yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dan dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Seperti inilah contoh dari topologi hybrid. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari topologi hybrid ini. Selanjutnya yaitu perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama yaitu komputer server. Nah, seperti inilah contoh dari komputer server ini. Dalam komputer server ini yaitu perangkat keras komputer pertama yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah komputer server ini. Ya, memang server merupakan salah satu perangkat komputer yang sangat penting karena server merupakan pusat dari jaringan komputer itu sendiri yang bisa berbagi data kepada komputer klien. Selanjutnya yaitu komputer user atau komputer klien. Seperti inilah gambarnya. Perangkat keras dalam jaringan komputer yang kedua adalah komputer klien atau komputer user. Sering juga dikenal dengan istilah terminal ataupun workstation. Dan secara umum, komputer klien ini merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Selanjutnya yaitu hub. Fungsi utama hub yaitu adalah untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan ini, terutama jaringan LAN alias jaringan lokal. Dan seperti inilah contoh hub ini. Adapun di sini berbagai fungsi dari hub ini dan juga ada kelemahan dari hub ini. Bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya itu ada switch. Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecah-mecah jaringan lokal. Dari satu komputer server atau host, kita dapat menggunakan switch untuk mengkoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam satu jaringan LAN atau jaringan lokal. Perbedaan hub dan switch ini yang membedakannya adalah fungsi hub dengan switch dan kemampuannya. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub, karena switch ini mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Selanjutnya ada bridge. Seperti inilah gambar bridge ini. Bridge ini memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani ini adalah bridge dapat menghubungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya. Seperti itu fungsi dari bridge ini. Selanjutnya yaitu router. Router ini secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalangan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Secara khusus, fungsi router bisa seperti access point, di mana bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju lokasi komputer klien. Selanjutnya yaitu access point. Seperti inilah bentuk gambar access point.
Dan ini ada akses point di gedung lantai STMIC Indonesia Padang. Akses point ini memiliki keunggulan yaitu harganya yang lebih murah dibandingkan dengan router, serta pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana daripada yang lainnya. Akses point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network. Selanjutnya yaitu kabel. Seperti inilah gambar kabel, dan ini merupakan kabel dari perangkat jaringan yang ada di Labor STMIC Indonesia Padang. Kabel berfungsi untuk membawa paket data dari server menuju klien, dan tentunya dalam satu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Biasanya, kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair Coaxial, dan juga kabel fiber optik. Yang ke-9 yaitu NIC. NIC merupakan kependekan dari Network Interface Card, yang merupakan satu kartu yang juga kita kenal dengan istilah Ethernet Card, yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Ethernet Card ini merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer, yang mana akan membuat sebuah komputer mampu terhubung ke dalam jaringan LAN. Selanjutnya yaitu modem. Perangkat keras berikutnya yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Dan seperti inilah gambar modem yang ada di lantai gedung STMIC Indonesia Padang. Selanjutnya yaitu konektor. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Berbagai jenis konektor jaringan ini harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai. Seperti konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP, konektor BNC atau T digunakan untuk kabel koaksial, dan konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Selanjutnya yaitu repeater. Repeater merupakan perangkat keras perangkat jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dan dengan adanya repeater ini, maka jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam satu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Selanjutnya yaitu perangkat lunak jaringan komputer. Yang pertama adalah Angry IP Scanner. Perangkat lunak Angry IP Scanner ini merupakan salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat sering digunakan oleh pengguna, karena dapat diunduh dengan sangat cepat dan ditambah dengan penggunaannya sangat mudah sekali. Selanjutnya yaitu DUD. Perangkat lunak yang satu ini adalah salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat direkomendasikan sekali untuk dapat digunakan, karena penggunaannya yang cukup mudah dan fungsi-fungsi yang dimilikinya dinilai lebih maksimal. Perangkat lunak yang satu ini juga dapat berlaku untuk berbagai macam protokol jaringan yang mungkin sudah ada Anda gunakan, seperti SNMP, DNS, ICMM, CMP, dan TCP. Selanjutnya yaitu Microsoft Network Monitor. Software ini dapat berguna untuk dapat membantu menganalisa paket jaringan yang dapat menangkap, menganalisis, dan melihat lalu lintas jaringan. Dan tidak hanya itu, alat ini juga sangat berguna untuk dapat mengatasi permasalahan dari sebuah jaringan dan juga pada sebuah aplikasi jaringan. Selanjutnya yaitu Nmap. Fungsi dari Nmap ini yaitu dapat melihat status dari konektivitas, dapat mengidentifikasi berbagai aplikasi yang digunakan, dapat digunakan sebagai security scanner, dan dapat juga mengidentifikasi dari versi sistem operasi yang terdapat pada sebuah komputer. Lanjut ada OpenNMS. OpenNMS adalah software jaringan yang juga sangat sering digunakan pengguna untuk sebuah jaringan yang jumlahnya kecil. Dan perangkat lunak ini juga lebih sering digunakan untuk aplikasi klien yang sering dibuka menggunakan iPad, iPod, maupun iPhone. Selanjutnya yaitu Advanced IP Scanner.
Ada berbagai kelebihan dari Advanced IP Scanner ini, dan bisa dapat memilih software jaringan menjadi software yang pas untuk kita pilih. Dan di sini pun ada beberapa fungsi dari Advanced IP Scanner ini, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, selanjutnya itu ada Network Miner. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari Network Miner itu yaitu dapat mengatur sebuah jaringan yang ada pada sebuah komputer. Dan tetapi bukan hanya itu, fungsi dari network miner ini juga masih banyak, yakni seperti bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada TCP atau IP dan subnetting. Ini adalah penjelasan dari alamat IP, jaringan, dan host. Di sini kita skip saja karena ini cukup panjang ya. Lalu ada penutup subnet. Dari item TCP/IP ini, item kedua yang diperlukan untuk TCP/IP agar bekerja adalah subnet mask. Subnet mask ini digunakan oleh protokol TCP/IP untuk menentukan apakah host pada subnet lokal atau jaringan jarak jauh di TCP/IP bagian dari alamat IP yang digunakan sebagai alamat jaringan dan host tidak diperbaiki, sehingga jaringan host dan alamat di atas tidak ditentukan, kecuali kita memiliki informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada kelas-kelas jaringan. Di sini kita bisa melihat berbagai kelas-kelas jaringan ini. Ada jaringan kelas A, jaringan kelas B, jaringan kelas C, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada subnetting. Dari berbagai jaringan kelas jaringan tadi dapat dibagi lagi atau subnetted oleh administrator sistem. Hal ini menjadi perlu karena kita rekonsiliasi skema logis alamat internet atau dunia abstrak alamat IP dan subnet dengan jaringan fisik yang digunakan oleh kita di dunia nyata ini. Dan selanjutnya ada gateway default. Ini dijelaskan sedikit saja. Jika komputer TCP atau IP perlu berkomunikasi dengan host di jaringan lain, biasanya akan berkomunikasi melalui perangkat yang disebut router. Oke, next. Selanjutnya itu pemecahan masalah. Masalah jaringan TCP atau IP sering disebabkan oleh konfigurasi 3 entry utama di properti TCP atau IP komputer. Di sini bisa dilihat ada pengertian untuk pemecahan masalah dari masalah TCP IP ini yang tidak usah kita terlalu kita bahas. Oke, selanjutnya sistem keamanan jaringan komputer. Sistem keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari satu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Macam-macam sistem keamanan komputer yaitu VPN, Virtual Private Network, autentifikasi, DMZ atau Demilitarized Zone, dan enkripsi, yaitu teknik pengkodean data yang dapat digunakan untuk menjaga data. Dan ada pun jenis gangguan keamanan jaringan komputer. Ada beberapa jenis gangguan keamanan jaringan komputer yang perlu kita ketahui, seperti hacking, yaitu perusakan, carding, pencurian data terhadap identitas seseorang atau perbankan, deface, perubahan bentuk atau tampilan website, dan phishing atau pemalsuan data resmi. Dan tips keamanan jaringan yang pertama yaitu pasang antivirus. Yang kedua, update komputer secara rutin dan jangan sembarang membuka website yang tidak jelas. Dan juga sebaiknya berhati-hati saat ingin mengunduh file dari internet, karena bisa jadi dalam file tersebut terdapat virus atau malware
yang bisa merusak keamanan jaringan komputer kita. Selanjutnya yaitu analisis dan desain jaringan di STMIC Indonesia Padang. Dan inilah gambar dari jaringan di gedung STMIC Indonesia Padang. Ini ada jaringan lantai 1 dan juga berbagai jaringan yang ada di labor STMIC Indonesia Padang. Seperti ada komputer server dan komputer klien, dan juga terdapat switch dan kabel-kabel yang dihubungkan melalui switch kepada komputer klien atau komputer server ini untuk dapat bertransmisi satu sama lain dengan menggunakan kabel dan konektor RJ45. Selanjutnya ini adalah gambar labor lantai 1 di STMIC Indonesia Padang, dan ini adalah switch. Ini kabelnya dan dihubungkan dengan konektor RJ45. Dan ini adalah komputer server yang ada di labor STMIC Indonesia Padang. Dan selanjutnya itu jaringan komputer lantai 2 STMIC Indonesia Padang. Di lantai 2 jaringan gedung ini ada hub yang berfungsi untuk mentransmisikan jaringan ke berbagai ruangan dan komputer di lantai 2 ini. Dan juga ada access point untuk memancarkan sinyal jaringan di lantai 2 ini. Dan ini adalah gambar dari jaringan lantai 3 STMIC Indonesia Padang. Sama dengan jaringan lantai 2. Di jaringan lantai 3 ini juga terdapat hub dan router yang berfungsi menghubungkan jaringan ke semua komputer yang ada di jaringan lantai 3 ini. Dan juga terdapat access point untuk memancarkan sinyal. Dan selanjutnya adalah jaringan komputer lantai 4 yang ada di STMIC Indonesia Padang. Sama seperti jaringan di lantai-lantai sebelumnya, di jaringan lantai 4 ini juga terdapat router, hub, dan juga access point yang memancarkan sinyal ke berbagai ruangan ataupun komputer-komputer yang ada di jaringan lantai 4 ini. Selanjutnya yaitu server utama dari jaringan komputer STMIC Indonesia Padang. Dan beginilah gambaran dari server utama dari kampus STMIC Indonesia Padang. Dari server ini jaringan dipancarkan ke berbagai komputer yang ada di STMIC Indonesia Padang ini. Seperti inilah gambarnya. Dan ini adalah foto dari anggota kelompok kami. Ini di labor 103 dan ini di depan labor 104. Baiklah, sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.